Salam damai sejahtera bagi kita semua. Salam Pak Pendeta Ezra. Saya mau bertanya bagaimana hubungan antara iman dan logika dalam kepercayaan yang benar Kristen. Terima kasih. Hubungan iman dan logika, mereka baik-baik saja. Ya. Nah, seringkali orang menganggap bahwa antara iman dan logika itu dua hal yang bertentangan. Ya, makanya ada orang yang jangan pakai logika, yang penting iman saja. Nah, itu salah. Karena apa? Pertama, harus diingat bahwa logika itu adalah pemberian Tuhan kepada kita. Dikatakan dalam Kejadian 1 ayat 26 itu, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Salah satu aspek dalam gambar dan rupa Tuhan yang dipakai untuk menciptakan kita itu adalah sifat rasional. Ya, sifat rasional itu membuat manusia itu mempunyai logika, ya, mempunyai akal budi, mempunyai satu yang memungkinkan dia masuk pada satu sistem berlogika tertentu. Jadi boleh dibilang bahwa logika itu adalah salah satu wujud dari gambar dan rupa Allah di dalam manusia pada waktu penciptaan. Jadi logika itu adalah anugerah Tuhan. Kedua, logika itu dibutuhkan dalam beriman. Karena kalau dikatakan bahwa kamu beriman, kamu percaya Yesus? Percaya. Tapi Yesus yang bagaimana? Yesus juru selamat. Juru selamat dari apa? Mengapa dia jadi juru selamat? Mengapa saya perlu diselamatkan? Nah, ini semua butuh satu pengertian. Maka logika dibutuhkan di sini untuk mengerti kebenaran. Setelah mengerti kebenaran, baru mempercayai kebenaran itu. Kebenaran firman itu. Ya. Kalau kita melihat Matius 13 ayat 23 ya, ini tentang perumpamaan soal penabur ya, yang menaburkan benih itu. Ayat 23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Ini butuh logika untuk mengerti. Ya, itu yang benih yang jatuh di tanah yang baik. Sedangkan kalau yang, coba lihat ayat 19-nya, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jadi pengertian ini penting, logika ini penting untuk mengerti firman, ya. Juga Lukas 24 ayat 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Jadi logika penting untuk mengerti kitab suci. Jadi logika ini justru harus dipakai semaksimal mungkin untuk kemuliaan Tuhan. Makanya dibilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, tapi ada segenap akal budimu. Ya. Jadi Alkitab tidak pernah menentang penggunaan logika. Yang dikecam oleh Alkitab kalau kita mengandalkan logika kita. Ya. Makanya dalam Amsal 3 ayat 5 dibilang, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Karena itulah maka menjadi seorang Kristen yang baik, yang beriman, itu juga butuh logika yang baik. Jikalau tidak, ya kita tidak mengerti firman dan gampang diombang-ambingkan juga oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan. Ya. Yayasan Karya Bakti Ezra Soru atau disingkat KBES hadir sebagai wadah untuk memberitakan Injil dan melayani secara holistik. Yayasan ini didirikan oleh Pendeta Ezra Alfred Soru di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dan bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Yayasan ini memiliki visi menjadi lembaga yang mempunyai andil dalam membentuk kekristenan yang gigih dalam memberitakan Injil serta setia kepada ajaran yang alkitabiah dan melayani secara holistik. Dan misi dari yayasan ini yaitu melakukan pemberitaan Injil dan penyebaran ajaran yang alkitabiah secara langsung maupun melalui berbagai media, juga mempersiapkan dan mengutus misionaris-misionaris lokal ke berbagai wilayah, terutama ke pelosok-pelosok, serta mengadakan seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan doktrinal dan melakukan aksi-aksi sosial yang mengarah kepada pelayanan Kristiani yang bersifat holistik.
Berikut serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Bagi saudara dimanapun berada yang rindu untuk mendukung pelayanan kami, khususnya melalui dukungan dana, maka saudara dapat menyalurkannya ke nomor rekening yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Sekretariat Yayasan Karya Bakti Esra Soru melalui nomor berikut ini. Mari beritakan Injil dan melayani sesama dengan kasih bersama Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Tuhan Yesus memberkati.